Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Darmawanto Uria. Hari ini kita akan membahas mengenai seputaran investasi saham. Siapa di sini baru mulai berinvestasi atau ingin berinvestasi tetapi tidak tahu memulainya dari mana? Nah, sebelum Anda berinvestasi, pemula harus mengetahui 3 hal penting ini dalam berinvestasi. Yang pertama adalah kenali diri Anda sendiri dan pilih instrumen investasi yang cocok. Investasi itu alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan. Misalnya kalau saya pergi ke suatu tempat, alat transportasi apa yang cocok buat saya? Apa yang cocok buat saya belum tentu itu cocok buat orang lain. Belum tentu itu cocok buat Anda. Jadi investasi itu bukan karena FOMO atau ikut-ikutan saja. Jangan sampai Lokeng Hong beli saham yang banyak di batu bara, misalnya perusahaan Indika Energi, maka Anda ikut-ikutan beli saham tersebut. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa profil resiko Anda seperti apa. Nah, sudah berapa lama Anda mengenal saham dan bagaimana respon Anda jika saham mengalami tren penurunan? Apakah mengalami tren penurunan naik atau mengalami tren penurunan turun? Nah, kondisi atau profil resiko Anda itu tergantung secara psikologis dari diri Anda sendiri. Nah, bagaimana respon Anda terhadap tren dari suatu harga itu ketika mengalami penurunan? Orang yang FOMO atau ikut-ikutan saja kemudian panik sehingga cepat-cepat untuk menjual, ya takut rugi. Padahal Anda bukan trader, tetapi Anda melakukan investasi yang sifatnya dalam jangka panjang. Nah, investasi dalam jangka panjang ini tergantung dari profil risiko masing-masing. Nah, profil risiko apa yang cocok bagi dirinya sendiri, bagi Anda untuk memilih saham yang sesuai. Di sini saya hanya membahas saham. Ya. Saham itu berbeda-beda tergantung dari tingkat risiko atau profil dari risiko setiap orang. Yang mana yang sesuai, yang mana yang cocok dari risiko yang dimiliki. Tujuan investasi Anda apa? Saham atau reksadana? Di sini saya hanya berbicara mengenai saham, di mana profil risiko dalam saham itu sendiri itu berbeda-beda. Profil risiko berkaitan erat dengan tujuan investasi Anda. Jika tujuan Anda sifatnya jangka panjang, misalnya 5 tahun ke atas, saya ingin membeli rumah. Nah, jika profil risiko Anda itu agresif, bisa memutuskan untuk membeli saham. Atau jika moderat atau tidak terlalu tinggi risiko Anda atau profil risiko Anda, maka memilih reksadana saham. Karena reksadana saham itu lebih stabil dibandingkan dengan saham. Nah, memutuskan salah satu itu tergantung dari profil risiko Anda. Yang pasti namanya saham ya sifatnya jangka panjang sehingga ya akan terasa nanti ke depan keuntungannya dalam jangka panjang tersebut. Nah, jika tujuan untuk investasi jangka panjang dengan mengini saham yang lebih stabil, maka pilihlah saham yang bersifat blue chip atau yang masuk dalam LQ45. Ya, namun jika profil risiko Anda kurang agresif atau yang sifatnya moderat, maka belilah reksadana saham. Karena reksadana saham itu dikelola oleh manajer investasi, sedangkan saham itu sendiri yang kelola adalah kita sendiri ya, pribadi sendiri. Baik itu investor saham maupun pemain atau trader saham. Nah, itu dikelola diri kita sendiri. Sehingga naik turunnya itu ya tergantung dari setiap orang, tergantung dari emosi setiap orang. Kalau misalnya suka panikan, maka saya sarankan Anda sebagai pemula mulailah dengan investasi saham di reksadana ya, atau reksadana saham. Untuk pemula ya, pilihlah saham yang tentunya stabil atau tingkat fluktuatifnya rendah. Nah, ini ada beberapa daftar saham ya blue chip yang tergabung dalam indeks LQ45 yang tentunya dihuni oleh 45 emiten yang dimana selalu diperbarui setiap 6 bulan. Nah, contohnya misalnya ya daftar saham blue chip yang termasuk dalam LQ45 yang terbilang tingkat fluktuatifnya sangat rendah atau lebih stabil, misalnya saham BBCA. Kemudian ada Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Kemudian ada Aneka Tambang TBK, ada Astra Internasional TBK, ada telekomunikasi atau Telkom ya, telekomunikasi Indonesia Persero TBK, ada BBRI, ada Bank Mandiri, BNI, dan seterusnya. Nah, ada 2 jenis instrumen saham yang bisa Anda investasikan. Karena saya, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya hanya berbicara tentang saham. Jadi ada 2 saham, yaitu saham sendiri yang dikelola oleh kita sendiri, ya,
dikelola oleh investor itu sendiri. Kemudian ada reksadana saham yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, untuk pemula tentunya harus memilih saham yang stabil, yang di mana tingkat risikonya itu lebih rendah. Ya, seperti perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam saham LQ45 dan saham blue chip. Nah, apa yang dimaksud dengan saham LQ45 ini? Saham LQ45 ini investor biasanya memilih saham-saham dalam indeks LQ45 ini karena dianggap memiliki potensi pertumbuhan yang tentunya baik di masa depan berdasarkan analisis fundamentalnya ya dan perkembangan perusahaannya. Kemudian bedanya dengan saham blue chip adalah saham yang memiliki kualitas dan nilai tertinggi di antara saham lainnya. Nah, saya menyarankan untuk pemula ya di luar dari trader karena Anda adalah investor yang di mana menginvestasikan modal Anda dalam jangka panjang, maka pilihlah saham yang blue chip yang masuk ke dalam saham LQ45. Atau Anda juga bisa memilih saham reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, agar Anda dapat mengetahui lebih jelas ya perbedaan antara kedua instrumen investasi, nah berikut ini ya ada 4 perbedaan antara saham dan reksadana saham. Nah, yang pertama adalah dilihat dari pengelolaan dananya. Pada saham, investor yang mengelola modal dana sepenuhnya. Sedangkan reksadana, nah, saham dikelola oleh manajer investasi, sehingga investor hanya memperoleh laporan keuangannya dari keuntungan investasi yang dia investasikan. Besaran modal investasi saham itu tergantung dari harga per lotnya. Jadi kita membeli saham itu belinya itu per lotnya itu. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi setiap lembar itu tergantung berbeda-beda harganya. Kalau BBRI ya sekitar 4.000 atau 5.000-an, sedangkan BBCA itu sekitaran 7.000 atau 8.000-an. Nah, dikalikan 100 lembar saham, itulah satu lot yang Anda beli. Sedangkan reksadana saham itu bisa dimulai dari ada yang 10.000 tergantung dari sekuritas apa yang Anda gunakan, yang Anda pakai. Dalam hal ini saya biasanya menggunakan sekuritas ajaib. Nah, sekuritas ajaib itu dimulai dari, kalau reksadana saham dimulai dari Rp100.000, yang minimal Rp100.000 untuk membeli reksadana. Sehingga dengan model kecil pun sudah bisa melakukan investasi. Berbeda dengan saham, Anda harus membeli saham itu satu lot saham ya. Satu lot sama saham itu 100 lembar saham ya dikalikan saja. Misalnya per lembar sahamnya itu berapa, dikalikan 100 lembar sahamnya. Nah, itu berkaitan dengan pengelolaan dana. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tingkat risiko. Apa perbedaan antara saham dengan reksadana saham? Nah, setiap investasi tentunya memiliki risiko, termasuk pada saham dan reksadana saham. Pada investasi saham, terdapat risiko penurunan nilai saham dan likuiditas emitennya. Nah, sedangkan pada reksadana saham, itu terdapat risiko penurunan nilai aktiva bersih, unit kepemilikan. Selain itu, tingkat risiko dalam investasi saham itu lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana saham ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Karena kalau saham itu dikelola langsung oleh investor, sedangkan reksadana saham itu dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Sehingga tingkat risikonya lebih rendah untuk reksadana saham dibandingkan dengan investasi saham sendiri ya, karena dikelola oleh investor itu sendiri. Kemudian dari segi potensi keuntungan. Nah, pada saham, investor atau trader ini mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain, ya, yaitu selisih harga jual dengan harga beli saham, serta keuntungan lain yaitu berasal dari dividen. Jadi kalau kita menginvestasikan uang kita atau modal kita ke saham, itu lebih tinggi untuk tingkat return-nya atau pengembalian keuntungannya dibandingkan dengan reksadana saham. Nah, sedangkan pada reksadana saham, investor hanya mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai unit kepemilikannya. Jadi kalau investor saham itu keuntungan yang diperoleh ada dua, yaitu dari capital gain-nya, kemudian yang kedua dari dividennya. Nah, kemudian yang keempat adalah proses pencairan dana. Nah, pada saham, dana hasil penjualan saham itu akan masuk langsung ke rekening dana investor. Sedangkan pada reksadana saham, proses pencairan dana itu membutuhkan proses yang lebih panjang karena melibatkan manajer investasi.
Dengan demikian penjelasan saya mengenai 3 hal penting berinvestasi saham. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai seputaran saham di channel ini. Sekian dan terima kasih.